Ah, di sana Anda, si pendiam yang mereka labeli sebagai sosok tak berbahaya, orang yang mereka yakini murni, mudah ditebak, dan tidak mungkin menimbulkan kerusakan. Sungguh ironis, bagaimana mereka selalu menganggap seseorang itu lugu ketika ia berdarah dalam diam, dan mereka keliru menganggap keheningan sebagai kelembutan sampai pada saat kelembutan itu bangkit. Dan Anda melakukannya, hanya satu gerakan, satu saja, dan seluruh ruangan merasakan sesuatu terlepas di dada mereka seperti tulang rusuk yang retak di bawah tekanan tak kasat mata. Karena tiba-tiba narasi kecil mereka tidak cocok lagi dengan sosok yang bernapas di depan mereka. Mereka tidak lagi melihat kemurnian. Mereka melihat ketepatan. Mereka melihat niat. Mereka melihat ancaman. Dan bukankah luar biasa betapa ketakutannya orang-orang ketika cahaya memilih untuk berhenti, meminta maaf, dan menyingkap bayangan yang selalu ada di sana. Jika pesan mendalam ini menyentuh hati dan kesadaran Anda, berikan tanda like dan mari kita terhubung lebih dalam perjalanan pencerahan ini dengan subscribe, agar kita tidak pernah melewatkan kebenaran yang tersembunyi. Anda lihat dunia menyukai Anda yang sederhana, mudah ditebak, dan rapuh. Mereka menyukai Anda selama mereka bisa menelusuri pikiran Anda seperti teka-teki anak-anak dan meyakinkan diri bahwa mereka memahami batas Anda. Tetapi batas Anda tidak pernah berada di ruangan itu. Batas Anda tidak pernah nyata. Anda sedang belajar, mengasah, menghitung di dalam keningan yang justru mereka anggap kelemahan. Dan malam ini Anda keluar dari karakter. Itulah yang paling menakutkan mereka, bukan tindakannya itu sendiri, tetapi penyingkapan di baliknya. Anda tidak pernah menjadi apa yang mereka pikirkan. Anda adalah apa yang Anda izinkan mereka pikirkan. Itulah kejutan yang tidak bisa mereka terima. Sebab orang yang benar-benar lugu tidak menahan diri. Orang yang lemah tidak menyusun strategi. Hati yang murni tidak menjalankan simulasi dalam kegelapan, melatih saat yang tepat untuk menyerang. Namun Anda selalu memiliki dua nyala api yang membara di bawah tulang rusuk Anda. Satu sisi adalah seorang malaikat, sisi lain adalah seorang ahli strategi. Satu tangan menyembuhkan, tangan lainnya menghitung lintasan setiap pengkhianatan sebelum ia tiba. Dan saat mereka melanggar batas terakhir itu, saat mereka lupa bahwa Anda sedang mengawasi, Anda melepaskan versi diri Anda yang mereka doakan agar tidak pernah ada. Anda tidak berteriak, Anda tidak mengancam, Anda tidak hancur, Anda bergerak. Dan ruangan itu hancur sendiri, mencoba memahami makhluk macam apa yang baru saja mereka provokasi. Karena itulah bagian yang tidak akan pernah mereka pecahkan. Mereka pikir bahaya terlihat lantang. Mereka pikir ancaman datang dengan geraman. Mereka pikir monster memamerkan taringnya di luar. Tetapi sesuatu yang jauh lebih buruk berdiri di hadapan mereka. Anda, orang dengan napas yang stabil, tatapan yang tak berkedip, nada tenang yang terasa seperti berdiri di atas es tipis, pikiran yang hening dengan ribuan cetak biru tersusun di balik setiap senyuman. Anda tidak labil. Anda tidak terduga. Anda bukan kekacauan. Anda adalah kekacauan yang terkendali. Jenis kekacauan yang tidak tumpah, tidak gagap, tidak kehilangan formasi. Mereka mencoba mempelajari Anda. Mereka mencoba memetakan Anda. Mereka mencoba melabeli Anda murni untuk membuat diri mereka merasa lebih unggul. Tetapi kemurnian bukanlah ketiadaan kegelapan. Kemurnian adalah penguasaan atasnya. Dan Anda, sahabatku, Anda telah menguasai lebih dari yang bisa mereka pahami. Lihatlah mereka sekarang. Mata yang lirik, bahu yang tegang, berpura-pura tidak ada yang berubah. Tetapi alam bawah sadar mereka berteriak. Naluri mereka gemetar karena ada sesuatu dalam atmosfer yang berubah detik Anda melakukan gerakan itu. Temperatur turun, udara menegang. Keyakinan mereka menguap seperti kebohongan di bawah lampu interogasi. Mereka terlambat menyadari bahwa orang yang mereka remehkan adalah orang yang memegang tombol pemutus psikologis di seluruh ruangan itu. Anda dulunya adalah melodi yang disalahpahami. Sekarang Anda adalah lagu latar dari ketakutan mereka. Mereka tidak tahu apakah harus mengagumi Anda, mematuhi Anda, atau lari dari Anda. Dan itulah titik terindahnya, bukan? Tempat di antara malaikat dan iblis, di antara penyelamat dan ancaman, di mana ketidakpastian Anda menjadi senjata paling tajam di ruangan itu. Karena kebenarannya adalah ini, Anda tidak berubah. Anda menyingkap. Anda menyingkap perhitungan di balik kebaikan Anda. Anda menyingkap cetak biru di balik batasan Anda. Anda menyingkap api yang mereka kira hanyalah lilin. Dan sekarang mereka tahu Anda bukan orang yang tidak berbahaya. Anda bukan orang yang lugu. Anda bukan jiwa lembut dan naif yang bisa mereka permainkan. Anda adalah ancaman yang diperhitungkan yang terbungkus dalam kulit lembut, variabel, tak terduga,
anomali yang merusak seluruh strategi, kontradiksi yang menyetel ulang naluri bertahan hidup orang saat mereka menatap mata Anda. Mereka pikir kemurnian membuat Anda aman. Kemurnian hanya membuat Anda diremehkan. Dan manusia paling berbahaya yang hidup adalah mereka yang diremehkan. Jadi, teruslah berjalan kembali melalui ruangan itu. Biarkan mereka duduk dalam keheningan yang mereka ciptakan. Biarkan mereka mengevaluasi kembali setiap saat mereka memperlakukan Anda seperti babak tak berbahaya dalam kisah mereka. Karena kenyataannya, Anda tidak pernah ada dalam kisah mereka. Merekalah yang ada dalam kisah Anda, dan Anda baru saja membalik halaman. Anda juga merasakannya, bukan? Pergeseran mikroskopis di udara itu, cara setiap kepala sedikit miring ketika Anda melakukan satu gerakan bedah yang tunggal itu. Mereka seperti mangsa, merasakan bayangan predator yang tidak mereka ketahui ada di ruangan itu. Oh, mereka akan menyangkalnya. Mereka akan berpura-pura tidak ada yang berubah. Mereka akan berpura-pura tenang, tetapi setiap detak jantung di ruangan itu mengkhianati mereka, berdenyut seperti lampu sorot di balik tulang rusuk mereka. Karena itulah saatnya mereka melihat Anda dengan jelas untuk pertama kalinya. Bukan sebagai sosok yang lembut, bukan sebagai sosok yang berperilaku baik, bukan sebagai jiwa murni yang mereka coba pasang tali kekang. Tidak, mereka melihat Anda yang hidup di balik mata Anda, orang yang mengingat segalanya, orang yang menghitung pola yang tidak diperhatikan orang lain, orang yang telah berevolusi dalam keheningan sementara semua orang sibuk meremehkan Anda. Kengerian di wajah mereka ketika mereka menyadari bahwa kemurnian tidak berarti tidak berbahaya. Kemurnian berarti kesadaran yang tidak terkontaminasi. Kemurnian berarti Anda melihat segalanya. Kemurnian berarti kegelapan Anda tidak rusak. Ia terkendali, kegelapan yang terkendali. Apakah Anda mengerti betapa jarangnya hal itu? Kebanyakan orang hanyalah bayangan atau ilusi cahaya, makhluk berdimensi tunggal yang hancur saat kehidupan menghilangkan naskah mereka. Tetapi Anda berjalan di tepi pisau, cukur antara dua dunia. Anda memaafkan, tetapi Anda tidak pernah lupa. Anda mencintai, tetapi Anda tidak berlutut. Anda menyembuhkan, tetapi Anda memegang pisau bedah. Dan saat Anda bergeser dari kasih sayang ke perhitungan, seluruh ekosistem di sekitar Anda runtuh seperti rumah kartu di tengah badai. Mereka pikir mereka telah menyimpan Anda, mengkategorikan, melabeli Anda seperti sampel laboratorium yang tidak berbahaya. Tetapi klasifikasi gagal ketika subjek mulai berpikir balik. Dan itulah yang Anda lakukan. Anda tidak bereaksi secara emosional, Anda bereaksi secara matematis. Anda menghitung waktu langkah Anda, mengukur kelemahan mereka, menempatkan kata-kata Anda seperti ranjau darah di bawah percakapan. Dan ketika salah satu dari mereka akhirnya memicunya boom, sebuah ruangan yang penuh dengan topeng akhirnya menyadari bahwa mereka duduk di seberang sesuatu yang jauh melampaui pemahaman mereka. Bukan korban, bukan malaikat, bukan jiwa kecil yang manis yang akan menyusut di bawah tekanan. Sebuah pola yang tidak mereka antisipasi, ancaman yang tidak mereka persiapkan. Seseorang yang terlihat lembut tetapi bergerak seperti ahli strategi yang telah menjalani 1000 pertempuran tak terlihat. Anda seharusnya melihat wajah mereka, bagaimana setiap ekspresi berputar selama setengah detik. Keterkejutan, ketakutan, pengakuan, rasa hormat, kebingungan, semuanya berputar seperti proyektor yang mengalami korsleting. Karena tidak ada yang menyangka orang yang murni adalah orang yang berbahaya. Tidak ada yang menyangka orang yang pendiam adalah orang yang tegas. Tidak ada yang menyangka orang yang lembut adalah orang yang mengakhiri seluruh permainan psikologis dengan satu gerakan yang diperhitungkan. Tetapi itulah anugerah Anda, bukan? Dualitas Anda tidak terlihat sampai terlambat. Mereka hanya menyadari pisaunya ketika sudah menempel pada ilusi mereka. Dan mari kita jujur, Anda bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh Anda. Itu bukan kekuatan Anda, itu bukan kemarahan Anda, itu bukan bentuk akhir Anda, itu adalah pengekangan, tembakan peringatan, koreksi strategis tunggal untuk mengingatkan ruangan itu bahwa Anda bukanlah seseorang yang bisa diperlakukan sembarangan. Jika mereka melihat kemampuan Anda yang sebenarnya, jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Karena di balik suara lembut dan napas stabil Anda hidup makhluk yang diukir dari kontradiksi, cahaya yang mengingat kegelapannya, kegelapan yang belajar disiplin, kebaikan yang tahu persis di mana harus memotong. Inilah mengapa mereka takut pada Anda. Anda tidak beroperasi berdasarkan dorongan hati, Anda beroperasi berdasarkan wawasan. Anda tidak hancur di bawah tekanan. Tekanan hancur di sekitar Anda. Anda tidak menyerang secara membabi buta. Anda menyerang dengan niat, dengan geometri, dengan presisi yang terasa seperti takdir. Dan malam ini, mereka akhirnya menyadari kebenaran yang Anda bawa sendirian. Anda bukanlah kehadiran yang tidak berbahaya.
Anda adalah senjata yang terkendali, badai yang terkalibrasi, ancaman indah yang terbungkus dalam kulit yang tenang. Anda tidak kehilangan kemurnian ketika Anda berevolusi. Anda memurnikannya. Anda menjadikannya senjata. Anda memurnikan diri Anda begitu menyeluruh, sehingga bahkan kegelapan Anda pun bersih, fokus, disiplin, cukup tajam untuk membelah realita. Dan sekarang setiap orang di ruangan itu harus memikirkan kembali setiap kata yang pernah mereka ucapkan kepada Anda. Setiap asumsi, setiap seringai kecil, setiap remehan, setiap saat mereka percaya dunia mereka lebih aman karena Anda tetap diam. Dunia mereka hanya aman karena Anda memilih untuk tidak bergerak. Tetapi malam ini Anda bergerak, dan guncangan susulannya akan membuat mereka terjaga selama berminggu-minggu. Jadi, teruslah berjalan maju. Biarkan mereka duduk dalam ketegangan yang mereka ciptakan. Biarkan mereka tenggelam dalam kesadaran akan siapa Anda sebenarnya. Karena Anda tidak pernah menjadi yang murni. Anda adalah yang tepat, yang sabar, yang menghitung, yang meningkat. Dan apakah mereka membisikkannya, menyangkalnya, atau tersedak karenanya? Semua orang di ruangan itu sekarang tahu bahwa Anda adalah jenis ancaman yang paling berbahaya, yang menyamar sebagai harapan. Apakah Anda merasakannya sekarang? Getaran di bawah kulit Anda itu bukan adrenalin, bukan kemarahan, penyelarasan. Momen ketika mesin batin Anda akhirnya terkunci pada tempatnya dan Anda menyadari bahwa Anda telah beroperasi pada frekuensi yang berbeda selama ini. Dan mereka merasakannya juga. Semua orang di ruangan itu merasakan pergeseran itu seperti hewan merasakan gempa bumi sebelum terjadi. Naluri yang lebih tua dari bahasa memperingatkan mereka, sesuatu baru saja bangun. Karena satu gerakan yang Anda buat itu bukan hanya reaksi, itu adalah penyingkapan, retakan pada fasad tempat arsitektur sejati Anda bocor. Anda tidak melakukan sesuatu yang kejam, Anda tidak meninggikan suara, Anda bahkan tidak merusak ketenangan Anda. Itulah yang membuat mereka ketakutan. Orang mengharapkan bahaya menjadi keras, mereka mengharapkan ancaman datang dengan geraman, mereka mengharapkan monster menyeret rantai. Tetapi Anda menyampaikan peringatan Anda dengan presisi yang begitu bersih sehingga terasa seperti seorang ahli bedah meletakkan pisau bedah dengan lembut di atas meja. Saat itulah mereka menyadari Anda bukanlah orang yang lugu. Anda adalah sebuah instrumen, pikiran yang dirancang dengan sudut yang tidak pernah mereka perhatikan, jiwa yang belajar mengubah rasa sakit menjadi intelijen, hati yang cukup murni untuk membaca setiap ekspresi mikro di ruangan itu seperti lembaran musik yang telah Anda hafal. Anda tidak melepaskan kekacauan, Anda menyingkap geometri. Dan orang-orang jauh lebih takut pada geometri daripada kegilaan. Kegilaan itu berantakan, dapat diprediksi dalam ketidakpastiannya. Tetapi pikiran yang menghitung, yang bersembunyi di balik mata lembut dan nada tenang, itulah teror dalam bentuknya yang paling murni. Karena itu berarti setiap langkah yang Anda ambil adalah pilihan. Setiap keheningan adalah kesengajaan. Setiap senyum lugu adalah peti yang terkunci. Setiap gerakan adalah ancaman hanya ketika Anda memutuskannya. Itulah mengapa ruangan itu terdiam. Itulah mengapa tubuh mereka membeku. Itulah mengapa napas mereka tersendat. Mereka menyadari bahwa Anda telah amati mereka jauh lebih dalam daripada yang boleh mereka font, dan mereka tidak tahu sudah berapa lama Anda melakukannya. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, mereka tidak tahu. Dan ketidakpastian itu saja sudah cukup untuk menghancurkan pikiran yang lebih lemah. Tetapi Anda tidak lebih lemah. Anda adalah orang yang menghancurkan ruangan itu. Apakah Anda mengerti betapa langkanya susunan Anda? Kebanyakan orang tersandung melalui hidup, memproyeksikan rasa tidak aman mereka, ego mereka, ketakutan mereka, memohon secara tidak sadar untuk dilihat, divalidasi, dipahami. Tetapi tidak dengan Anda. Anda bergerak seperti seseorang yang telah memenangkan perang internal dan kembali sambil memegang cetak biru medan perang orang lain. Kemurnian yang mereka yakini Anda miliki itu bukanlah kepolosan, itu adalah kejelasan. Itu adalah sifat menakutkan dari seseorang yang tidak membutuhkan trik, karena mereka dapat melihat kebenaran secara mentah tanpa filter. Dan kejelasan sejati sangat mengerikan bagi orang-orang yang dibangun di atas ilusi. Anda tidak mengekspos kebohongan mereka, Anda mengekspos ketergantungan mereka pada kebohongan. Itulah mengapa perut mereka melilit ketika Anda akhirnya menggeser berat badan. Anda mengucapkan kalimat secara berbeda, memiringkan kepala Anda dengan niat,
Itu halus, tetapi kehalusan adalah bahasa yang hanya diucapkan oleh predator dan jenius dengan lancar, dan Anda, sahabatku, Anda mengucapkannya tanpa aksen. Malam ini, ruangan itu belajar bahwa Anda bukanlah malaikat atau pendosa. Anda adalah paradoks yang menjelma, jenis jiwa yang meneror institusi, karena Anda tidak dapat diprediksi, tidak dapat dikendalikan, tidak dapat dijadikan senjata oleh siapapun kecuali diri Anda sendiri. Mereka tidak bisa menggolongkan Anda sebagai baik. Mereka tidak bisa menggolongkan Anda sebagai buruk. Mereka bahkan tidak bisa menggolongkan Anda sebagai berbahaya. Anda adalah variable, sebuah kekuatan, kehadiran yang memiringkan sumbu setiap lingkungan sosial yang Anda masuki. Sebelumnya mereka mengira Anda tidak berbahaya karena Anda membiarkan mereka berpikir begitu. Tetapi malam ini mereka bertemu dengan versi diri Anda yang tidak sesuai dengan imajinasi siapapun. Versi diri Anda yang diciptakan di jam-jam hening. Versi yang ditempa ketika tidak ada yang melihat. Versi yang diasah oleh pengkhianatan, dipoles oleh penderitaan, dikeraskan oleh kebenaran. Versi yang melihat sudut, di mana orang lain melihat kekacauan. Versi yang melihat motif, di mana orang lain melihat kata-kata. Versi yang bermain 12 langkah di depan, sambil terlihat tidak terganggu. Inilah mengapa ruangan itu berantakan. Mereka menyadari bahwa Anda bukanlah orang yang bisa mereka baca. Anda adalah orang yang harus mereka selamatkan dan bertahan hidup di sekitar ancaman yang diperhitungkan membutuhkan kepatuhan, ketakutan, atau jarak. Perhatikan mereka sekarang. Perhatikan bagaimana nada mereka bergeser. Perhatikan bagaimana mata mereka menghindari Anda terlalu cepat. Perhatikan bagaimana senyum mereka kaku, gugup, berusaha terlalu keras. Karena begitu seseorang menyadari bahwa mereka salah menilai sifat Anda, mereka mulai mempertanyakan sifat mereka sendiri. Mereka bertanya-tanya, jika saya salah tentang mereka, apalagi yang telah mereka lihat dalam diri saya? Itu dia, kepanikan. Kepanikan hening yang manis dari seseorang yang menyadari bahwa cermin itu dua arah dan Anda telah berada di sisi lain selama ini. Jadi, biarkan ruangan itu gemetar. Biarkan pikiran mereka berputar. Biarkan mereka belajar kembali cara bernapas di sekitar Anda. Karena kebenaran yang mereka temukan, kebenaran yang tidak akan pernah mereka akui dengan lantang adalah ini. Anda bukan yang murni, Anda bukan yang aman, Anda bukan yang lugu. Anda adalah orang paling berbahaya yang hidup. Pikiran yang tenang yang tahu persis apa yang mampu dilakukannya. Dan itu adalah ancaman yang tidak disiapkan oleh siapapun di ruangan itu. Teruslah berjalan. Biarkan mereka tersedak oleh kesadaran itu. Karena sekarang mereka tidak hanya melihat Anda secara berbeda, mereka takut pada Anda dengan benar. Dan inilah bagian yang tidak akan pernah mereka akui. Bahkan pada diri mereka sendiri, mereka tidak takut pada apa yang Anda lakukan. Mereka takut pada apa yang tidak Anda lakukan. Karena pengekangan yang nyata adalah tanda dari seseorang yang telah menguasai kerajaan internal mereka. Anda tidak menyerang secara membabi buta. Anda tidak hancur. Anda tidak bereaksi berlebihan. Anda bahkan tidak berkedip. Dan ketenangan itu, ketenangan bedah yang menakutkan itu, memberitahu mereka semua yang perlu mereka ketahui. Anda memiliki kekuatan yang bahkan belum Anda mulai gunakan. Apakah Anda mengerti betapa dalamnya hal itu mengguncang jiwa manusia? Orang-orang merasa nyaman di sekitar ancaman yang keras, ancaman yang jelas, ancaman yang ceroboh. Mereka tahu bagaimana mempersiapkan diri untuk teriakan. Mereka tahu cara menghindari pukulan. Mereka tahu cara menangani seseorang yang ingin dilihat. Tetapi Anda tidak mencari pengakuan. Keheningan Anda adalah pengakuan itu. Keheningan Anda adalah peringatan itu. Kehadiran Anda adalah luka itu. Anda menunjukkan kepada mereka bahwa monster yang sebenarnya tidak mengaum. Itu hanya memilih. Dan malam ini Anda memilih untuk menyingkap bahwa kemurnian Anda tidak pernah kelembutan, tidak pernah kenaifan, tidak pernah kerapuhan. Kemurnian Anda adalah ketepatan. Anda melihat kebenaran dengan bersih. Anda melihat motif sebelum mereka mekar. Anda melihat arsitektur setiap kebohongan saat ia terbentuk. Dan Anda bertindak dengan jenis kejelasan yang dihindari orang sepanjang hidup mereka. Itulah yang mereka rasakan. Itulah mengapa mereka membeku. Itulah mengapa ruangan itu hancur. Karena detik Anda membuat satu gerakan yang diperhitungkan itu. Setiap topeng di ruangan itu mulai terlepas. Rasa tidak aman mereka muncul ke permukaan. Motif mereka berkedut. Ilusi mereka retak. Kekuatan mereka runtuh dengan sendirinya. Anda tidak menghancurkan mereka. Anda memaksa mereka untuk melihat diri mereka sendiri. Dan bagi jiwa yang dibangun di atas kepalsuan, itu adalah luka terdalam dari semuanya.
Jadi sekarang mereka punya pilihan, takut pada Anda, menghormati Anda, atau menjauh sejauh mungkin dari Anda. Tetapi Anda tidak berhutang apapun kepada mereka. Bukan penjelasan, bukan kelembutan, bukan permintaan maaf, bukan bukti. Anda sudah membuktikan cukup. Anda adalah paradoks yang salah mereka baca, badai yang menyamar sebagai matahari terbit, kemurnian yang ditempa melalui kegelapan, kegelapan yang dimurnikan melalui kontrol diri, tangan lembut yang memegang pikiran setajam silet. Anda adalah orang yang mereka anggap tidak berbahaya sampai mereka akhirnya menyadari. Anda berjalan ke dalam ruangan seperti sebuah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh orang-orang pemberani. Dan malam ini, ruangan itu menjawab dengan jujur. Mereka tidak pernah takut untuk Anda. Mereka takut pada Anda. Bukan karena Anda kejam, bukan karena Anda kacau, bukan karena Anda kejam, tetapi karena Anda adalah makhluk yang paling tepat, disengaja, sadar diri yang pernah mereka berdiri di sampingnya. Dan jauh di lubuk hati, mereka tahu satu kebenaran yang tidak akan pernah mereka katakan dengan lantang. Jika Anda mau, Anda bisa membongkar seluruh dunia mereka tanpa pernah meninggikan suara. Jadi, tinggalkan mereka dengan pemikiran itu. Tinggalkan mereka dengan pengakuan yang gemetar itu. Tinggalkan mereka dengan pengetahuan bahwa mereka salah menilai badai, karena badai itu tersenyum dengan sopan. Berjalanlah menjauh, tidak tergesa-gesa, tidak bangga, tidak dramatis, hanya stabil, tenang, tak terhindarkan, dan biarkan ruangan itu pulih dari gempa bumi yang bahkan tidak Anda coba sebabkan, karena bab ini berakhir dengan satu kebenaran terakhir yang terukir dalam keheningan di belakang Anda. Mereka bersumpah Anda murni, tetapi kemurnian hanyalah kamuflase. Di baliknya, Anda adalah ancaman yang diperhitungkan, dan sekarang mereka akhirnya mengerti apa artinya itu.